Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya bulan suci Ramadan. Betapa indahnya kedatangan bulan yang penuh dengan ampunan, keberkahan, kesabaran, bulan jihad, bulan Al-Quran, bulan umat Islam senantiasa membaca Al-Quran, menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat tarawih, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendapatkan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Kami semua berdoa, umat Islam berdoa, ya Allah berkahi kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Kita berdoa agar kita mendapatkan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit pun. Biar kita bisa beribadah, puasa, sholat, baca Quran, zikir, beramal soleh, dan lain sebagainya. Betapa indahnya bulan Ramadan. Apabila bulan Ramadan sudah datang di tengah-tengah kita, akan membuat hidup kita bercahaya, membuat hidup kita bahagia, dan akan memperindah roh-roh kita, jiwa kita. Akan menjadi jiwa yang indah, jiwa yang peduli, jiwa yang rajin beribadah, khususnya di bulan Ramadan. Mungkin banyak orang tidak baca Quran kecuali di bulan Ramadan. Di angkot, di kendaraan, kita lihat banyak orang yang buka aplikasi Al-Quran. Banyak orang yang berzikir, banyak orang baca Quran, banyak orang beramal soleh, bahkan saling membantu. Bahkan sifat ramahnya itu nampaknya di bulan Ramadan luar biasa. Sesama muslim, tuh lihat bagaimana ramahnya kita. Kita diinjak kakinya oleh orang lain, kita diganggu oleh orang lain, kita masih, saya berpuasa, malam kita berantem. Ya, maka dia tetap gini, dia tetap berusaha untuk tidak menyinggung orang lain di bulan suci Ramadan. Bukankah mungkin sebagian berpikir karena dosa bisa diberlipatkan gandakan dosanya yang dia lakukan di bulan Ramadan, akan tetapi karena di bulan Ramadan itu suasananya berbeda, berubah semua total. Yang dulu masjid kita Masya Allah sepi, gak ada orang, cuma imam bersama 3 makmum yang sudah sepuh, asal usia 70 tahun. Sekarang malah yang masuk masjid usianya 5 tahun, 4 tahun untuk bermain di masjid, bukan sholat. Dan sebagian begitu, senang masuk ke masjid untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan itu banyak orang yang berdoa kepada Allah. Ada sebagian yang terus-menerus berdoa di waktu sahar. Dan yang lain juga ada seorang yang sedang berpuasa, bermunajat, berdoa kepada Allah di waktu sahar, mendekati waktu subuh. Dan ada orang yang sedang baca Al-Quran dan mentadaburi artinya. Dan ada sebagian yang meneteskan air mata karena rasa takutnya kepada Allah. Dan sebagian orang lain itu berinfak hartanya, membantu menolong orang fakir miskin, menolong orang anak yatim. Dan yang lain itu berusaha mengeluarkan hartanya untuk memberikan berbuka untuk orang yang sedang berbuka. Dan inilah Ramadan, semua orang berusaha untuk berbuat amal soleh di bulan Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah bulan Ramadan yang menolong banyak, membantu banyak orang untuk bertaubat kepada Allah. Dan bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan kebaikan, kenikmatan, kemuliaan, dan keindahan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu penuh dengan apa? Kebaikan. Pintu-pintu kebaikan terbuka. Ya, orang pintu surga terbuka, masa kebaikan tidak gitu. Pintu neraka ditutup.
Siapa yang tidak rindu surga dan siapa yang tidak takut kepada neraka? Coba dibukakan pintu surga selebar-lebarnya. Silakan siapa yang rindu surga, ayo beramal soleh. Bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di antara amal soleh ini adalah berpuasa. Sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena mengharapkan ridha Allah dan berpuasa karena ikhlas mata-mata karena Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Apalagi di alam mendirikan salat malam yang disebut dengan qiyam Ramadan atau salat tarawih. Salat tarawih itu kadang-kadang selalu berdebat. Salat tarawih itu berapa rakaat ya? Ada yang bilang 11, ada yang bilang 23, ada yang bilang 47, ada yang bilang berapa. Salat tarawih itu nggak ada batas, silahkan salat. Yang penting salat. Pengamen bilang duduk di antara dua masjid. Yang satu bilang 11 sesat masuk neraka, yang satu bilang 23 masuk neraka. Kata pengamen tuh orang salat aja masuk neraka. Kita alhamdulillah pasti masuk surga. Amin, Masya Allah ya. Pengamen salat diaminin masuk surga ya. Astagfirullah. Artinya apa? Ini pengamen ini duduk di antara dua masjid. Yang satu mencela yang lain, yang satu ini mencela yang lain. Yang satu lagi katanya yang 11 sesat masuk neraka, yang 23 sesat masuk neraka. Kata pengamennya apa? Alhamdulillah, kita aja nggak sholat, pasti masuk surga. Orang sholat aja masuk neraka, sana tuh lihat. Maka itulah, kita membuat orang masuk ke masjid bukan orang lari dari Membuat orang masuk masjid apa lari dari masjid? Halo? Halo? Jangan-jangan pada puasa ya? Ayo silakan maju ke depan, yang dekat dengan saya dekat dengan surga. Bukan karena saya surga, karena hijau di belakang saya semua. Ya. Karena hijau semua di belakang saya ya. Masya Allah. Masa yang dekat dengan saya jomblo semua begini sih? Hah? Kok yang dekat dengan saya jomblo semua? Jomblonya sudah basi lagi. Udah expirednya habis lagi, astagfirullah. Nah, Diang ini bilang coba lihat, yang 11 sesat masuk neraka, yang 23 sesat, kita pasti masuk surga. Orang sholat aja masuk neraka. Maka nggak usah membuat orang lari dari masjid, tapi ajaklah orang masuk masjid. Ajaklah orang senang dengan masjid. Ajaklah orang kenal Allah daripada orang lari dari Allah. Jangan ajarkan orang itu agama itu menakutkan. Agama itu hantu yang menghantui orang. Oh, kalau kamu nggak begini berarti kamu bid'ah, kamu nggak sesuai sunnah, kamu menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Kamu harus teliti dalilnya dulu. Karena hadis itu bukan dalam satu kitab. Hadis itu bukan cuma Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak, banyak. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Daud, ada Sunan Tirmidzi, ada Ibnu Majah, ada An-Nasai, ada Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, ada At-Tabarani, ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Ibn Abi Syaibah, ada Musnad Abi Ya'la. Banyak sekali hadis-hadisnya. Dikatakan dalam Musnad Imam Ahmad aja 10.000 hadis. Sampai hadis yang lemah, Imam Ahmad masukin hadis lemah. Masa kita lebih pintar dari Imam Ahmad bin Hanbal? Ketika guru saya menjelaskan, loh kenapa Imam Ahmad bin Hanbal memasuki hadis lemah di dalam musnad beliau? Kata beliau, Imam Ahmad apa? Kata guru saya, karena Imam Ahmad takut ini hadis pernah disampaikan Nabi. Takut. Maka tinggal ulama berikutnya meneliti apakah itu hadis sahih atau tidak. Dan mereka itu luar biasa, hebat keilmuannya. Sampai kadang-kadang kita dengar orang mengkritiki Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Apalagi yang mengkritiki tadi baru dengar salah satu ustadz atau siapa, katanya Imam Jalaluddin Suyuti itu gak bagus. Waduh, Imam Suyuti. 300 jilid dia punya, 300 karangan dia punya. Kamu punya apa? Karangan Alif Ba Ta aja belum, Iqra aja belum bisa. Iqra aja 6 belum lolos. Mengkritiki Imam Suyuti itu mujtahid. Sudah lama besar, udah top. Tingkatannya udah tinggi. Dalam setiap ilmu dia punya kitab. Dalam hadis ada, tafsir ada, bahasa ada, sejarah ada, semua lengkap. Ilmu Quran ada, ilmu hadis ada, luar biasa. Dan menjadi rujukan kalau orang belajar ilmu Quran itu belajar Al-Itqan fi Ulumul Quran, karangan Imam Jalaluddin Suyuti. Tafsirul Jalalain aja buat kita, kita yang ngaji gampang gitu. Belajar tafsir. Tafsirul Jalalain karangan dua Jalal, As-Suyuti dan Al-Mahalli. Yang satu tafsir dari awal sampai surat Al-Kahfi, meninggal. Yang satu lagi terusin dari Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Artinya apa? Kita di bulan Ramadan ini ajaklah orang melakukan kebaikan sebanyak mungkin.
Bukakan pintu kebaikan. Mau apa? Senyum? Saya nggak mau keluarin duit. Takut duitnya masuk angin. Ya nggak apa-apa, senyum aja. Ketemu orang apa? Senyum. Ketemu orang? Senyum. Ketemu batung? Senyum juga. Ya, insya Allah. Bisa jadi batung itu berbicara juga. Ya, subhanallah. Maka artinya apa? Ajaklah orang berbuat baik, khususnya di bulan Ramadan. Kadang-kadang orang kirim cuma 1 kardus aqua gelas aja ke masjid atau musola ditolak. Wah, cuma 1 kardus. Sombong banget. Lah, miskin amat. La ilaha illallah. Orang berbuat baik itu jangan diremehkan. Batu gunung yang besar itu dari apa? Batu yang kecil. Kebaikan itu bisa diperbesar oleh Allah dari kecil menjadi besar. Bisa jadi Anda infak besar-besaran tapi riya, kepingin dipuji, kepingin dilihat. Ya, bukan karena Allah. Kadang-kadang gitu. Luar biasa ya. Saya enggak nyinggung ya. Astagfirullah. Kalau merasa tersinggung, berhusnuzan sama saya ya. Kadang-kadang daftar untuk bantuan bulan Ramadan begitu. Dana apa buat bulan Ramadan. Ditulis namanya paling atas. Fulan bin Fulan 20 juta. Keren banget. Padahal infaknya cuma 20.000. Dia salah tulis 0 gitu ya. 20 juta. Apalagi yang pernah lagi bangun musola, tulis papan di depan. Orangnya malam ini baru hadir. Sesudah bertahun-tahun menghilang baru balik lagi. Alhamdulillah beliau bisa kembali lagi. Papan tulis ditulis, Fulan bin Fulan 50.000, 20.000. Malu tuh orang ditulis namanya pakai papan tulis itu besar. Pak, ganti dong, malu aja 20.000. Ganti 200, ganti 500 kan bagus. Ya. Maka coba para jemaah yang dimuliakan Allah. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Surga terbuka selebar-lebarnya. Ada orang mau kirim kurma, seperempat kilo aja. Ayo terima, alhamdulillah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ada yang kirim cuma aqua, ada yang kirim apa? Ayo terima sebanyak-banyaknya. Kenapa? Jangan menghalangi orang lain berbuat baik. Kadang-kadang orang lain berbuat baik, kita malah menghalanginya. Jangan menghalanginya, meremehkannya kadang-kadang. Muncul masalah jenggot. Kalau yang ini jenggot begini, la ilaha illallah. Kalau kamu nggak mau punya jenggot, ya biarin aja yang punya jenggot. Biarin aja, nggak usah dimarah. Nanti lo darah tinggi, cepat meninggal. Biar cepat diganti orang lain gitu. Astagfirullahaladzim. Bahasa apa sih? Artinya apa? Kalau orang lain berbuat baik, ya biarkan. Doakan, support gitu. Daripada kamu, ada orang teman yang bilang, saya mau masuk ke masjid, sholat 23 rakaat. Kamu, itu nggak sesuai sunnah. Nabi itu sholat 11. Itu baca hadis yang benar dulu. Nabi itu bukan cuma satu hadis. Kenapa kita harus mengkotak-kotakan hadis Nabi satu aja gitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kayak salah satu ustad. Ya, saya cerita fair ya gitu ya. Dulu ustad itu, saya masuk salah satu masjid, bukan kita bahas masalah organisasi tertentu, tapi bahas fikihnya. Saya masuk awal datang Indonesia, saya kaget loh. Ini kok di sini sholat tarawih 4, 1 salam gitu. Akhirnya saya nanya ustadnya, Ustad ini gimana? Antum ada hadis Nabi. Ya saya udah tahu hadisnya, riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Itu Nabi SAW tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi di Ramadan maupun di luar Ramadan. Bukan hanya khusus Ramadan. Tapi kenapa harus 4 1 salam? Kan ada hadis satu lagi yang menjelaskan. Digabung baru kita faham. Apa kata Nabi ketika ditanya tentang sholat malam? Kata Nabi, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam dua-dua. Maka sholat siang hari dan sholat malam hari berapa? Dua-dua, sunnah. Siang hari itu hadisnya dalam Sahih Muslim. Dan hadis yang satu lagi sahih. Salat malam 2-2. Salat siang kalau kita salat zuhur, sunnah qabliyah berapa rakaat? 4 sekaligus apa 2-2? Sunnahnya begitu. Tapi kalau 4 tetap sah juga, tapi menyelisihi sunnah. Berbeda dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah Muhammad. Tetap sah, kenapa? Karena menegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Tetap salatnya sah. Tapi berbeda dengan apa yang diajarkan Rasulullah atau menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak menyalahkan. Kenapa? Yang penting sholat tarawih. Yang penting masuk ke masjid. Yang penting beramal soleh. Maka kalau kita kadang-kadang bahas, cuma satu hadis saja yang dipegang. Padahal banyak hadis yang lain yang menjelaskan hal demikian. Seperti tadi saya dapat video, ini amalan apa nih nisfu Sya'ban, nggak ada begini. La ilaha illallah. Kan hadisnya disahkan Syekh Al-Albani sendiri. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Disahkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani ini hadis sahih. Hampir satu-satunya hadis yang disahkan Syekh Al-Albani untuk nisfu Sya'ban.
Allah melihat orang di malam nisfu Sya'ban. Allah ampuni semua kecuali orang yang musyrik dan yang ada permusuhan. Ya? Walaupun hadis-hadis yang lain lemah, tapi karena banyak jalur maka menjadi hasan. Itu coba bayangkan. Kalau orang lain mau ibadah boleh, mungkin ulama jadi khilaf di situ. Apakah rame-rame berjamaah bikin peringatan nisfu Sya'ban di masjid atau sendiri-sendiri? Itu jadi khilaf. Di antara ulama Syam, negara Syam itu Palestina, Suriah dan lain, itu sebagian bilang enggak. Menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah boleh, tapi masing-masing, sendiri-sendiri. Kalau berjamaah itu bid'ah, boleh kita ngakui, kita terima pendapat beliau. Tapi ada ulama lain jangan lupa bilang boleh. Salat berjamaah juga enggak dilarang, apalagi salat malam. Apalagi kita berdoa bersama, itu tidak ada masalah. Artinya kebaikan yang orang sedang lakukan, jangan berusaha untuk mencela orang tersebut. Apalagi berusaha menghentikan orang itu melakukan kebaikan. Maka di bulan Ramadan, Allah bukakan pintu kebaikan selebar-lebarnya buat kita semuanya. Di antaranya apa? Bersedekah dan berinfak. Ketemu orang, kasih berapa? Ya nggak usah dicela. Biarkan dia berinfak sesuai kemampuannya masing-masing. Kadang-kadang orang miskin lebih banyak berinfak dibanding orang kaya. Betul? Betul? Itulah kehidupan. Maka kalau kita lihat orang miskin kebanyakan lebih banyak. Tapi enggak ada orang kaya yang enggak berinfak. Ada banyak juga berinfak. Tetapi banyak orang-orang miskin yang tidak mampu. Itu banyak mereka berinfak. Kenapa? Berusaha benar-benar menolong orang lain. Karena dia juga susah. Tapi tetap ada orang kaya juga yang suka menolong orang lain. Kemudian dia berbuka, memberikan makan untuk orang yang berbuka. Takjil. Apa itu dengan minuman atau makanan atau kurma atau kue atau apapun itu. Maka kadang-kadang di kampung itu mereka kirim tuh malam hari itu. Sore hari itu menjelang maghrib ada yang kirim minuman, ada yang kirim makanan, ada yang kirim kue. Gak diremehkan, diterima dengan senang hati. Kenapa? Orang mau berbuat amal saleh, masa saya tolak? Itu rumah Allah bukan rumah saya. Kalau orang kirim ke rumah kita, boleh nerima, boleh tolak, silahkan. Urusan Anda. Tapi kalau rumah Allah itu wajib Anda terima. Selama itu makanan halal. Bukan makanan haram. Ya, kirim babi guling itu, terima. Astagfirullah. Nggak bisa. Artinya apa? Selama halal, masuk masjid. Makanan apapun itu, enak tidak enak, biarkan orang lain makan. Mungkin menurut kita nggak enak, biar orang lain yang makan. Di antara amalan yang lain, kebaikan di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran dan mentadaburi artinya. Banyak orang yang khatam Al-Quran, banyak orang yang mentadaburi, membaca artinya dan lain sebagainya. Dan banyak yang beristihad, bersungguh-sungguh dalam 10 hari akhir di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian umrah di bulan suci Ramadan. Orang kadang-kadang umrah di bulan Ramadan itu kata Nabi SAW, pahalanya haji sama siapa? Sama Nabi, sama siapa? Tapi kalau sudah pulang umrah dari Ramadan dipanggil haji tidak? Panggil haji tidak? Karena dia cuma pahala, bukan gelar. Kalau haji itu beneran. Tapi kalau ya umrah di bulan Ramadan pulang dipanggil haji apa tidak? Hah? Halo? Dipanggil haji tidak? Tidak, karena cuma pahala. Tapi tidak menggugurkan haji wajibnya nanti. Ada yang bilang, kan saya sudah umrah di Ramadan, kan sama dengan haji, nggak usah haji dong. Lah itu, ya. Maka itu tidak menggugurkan kewajiban. Seperti anak kecil, usia 4 tahun, 5 tahun, kan belum balik. Dibawa haji sama ayahnya, gugur nggak haji wajibnya? Kenapa? Halo? Belum balik, tapi dihitung apa? Sunnah, pahala, tatawu'. Tapi tidak menggugurkan haji yang wajib. Umrah di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kita usahakan walaupun kumpulin uang aja untuk 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan buat umrah. Boleh. Kita punya celengan tuh simpan di rumah, ini buat umrah Ramadan. Saya yakin Allah akan menolong kita. Masjid aja kita lihat di pinggir jalan. Orang minta-minta tuh sedekah bantuan buat masjid 2.000, 5.000. Coba bayangkan. Jadi enggak tuh masjid? Jadi enggak? 10 tahun baru jadi. Kalau yang lain cepat, duitnya jadi langsung. Artinya apa? Karena itu rumah Allah banyak yang nyumbang. Maka kalau untuk urusan Allah jangan takut. Kalau urusan kita harus takut. Kita kehilangan motor, wah ya Allah pusing. Tapi kehilangan sesuatu dari masjid.
Bukan karena kelalaian dari kita, pasti Allah akan menggantikan. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian i'tikaf. I'tikaf itu dianjurkan di bulan Ramadan, khususnya 10 hari akhir. Rasulullah SAW i'tikaf di setiap bulan Ramadan, ya, dan di 10 hari akhir tahun beliau mau wafat, beliau i'tikaf 20 hari. I'tikaf boleh nggak di rumah? Halo? Saya tidak mau pada ngomong itu, ngomong aja mulutnya ngomong, tangannya nggak diangkat. Anda mau tahu siapa? Nah, sekarang boleh nggak i'tikaf di rumah? Saya ini nggak mau i'tikaf di masjid. Anda mau soal i'tikaf di rumah aja deh. Silakan yang tahu jawabannya. Hah? Kenapa nggak boleh? Hah? Masjid Jami. Kalau saya bilang boleh, boleh. Kenapa? Sepakat jumhur ulama, mayoritas ulama, i'tikaf itu untuk laki dan perempuan di masjid yang didirikan sholat Jumat, yang kita sebut masjid jami'. Itu dianjurkan. I'tikaf nggak ada di rumah. Selain masjid nggak ada sah, menurut mayoritas ulama. Tapi ada pendapat lama mazhab Syafi'i, namanya qaulun mazhab qadim, mazhab lama Imam Syafi'i. Sebelum beliau ke Mesir, beliau punya mazhab lama. Dan sesudah berada di Mesir, beliau bikin mazhab baru. Banyak hal-hal yang sudah dihapus oleh beliau atau sudah tidak dipakai di mazhab Syafi'i. Di pendapat lama mazhab Syafi'i, itu boleh perempuan i'tikaf di dalam rumah. Kan perempuan diwajibkan ke masjid dong. Halo? Perempuan diwajibkan ke masjid gak? Dilarang ke masjid tidak? Terus diapain dia? Bebas, mubah. Mau ke masjid boleh, mau sholat di rumah Bu? Boleh. Sholat di kuburan boleh? Astaghfirullah. Sholat di kuburan boleh? Kalau saya bilang boleh, terserah ya. Astaghfirullah. Iyalah, terserah saya, mulut saya juga yang ngomong. Artinya apa? Sholat di kuburan boleh, tapi cuma satu. Sholat jenazah. Tapi kalau sholat zuhur di kuburan jangan. Pas sujud atau pas lirik assalamualaikum dijawab sama ahli kubur, waalaikumsalam. Nah, itu berbahaya nanti. Artinya apa? Dianjurkan menurut mayoritas ulama, laki perempuan i'tikaf di tidak sah kalau i'tikaf di luar masjid. Tapi pendapat lama mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Hanafi, boleh perempuan i'tikaf di dalam di rumahnya. Di mana tuh? Kan dapur juga termasuk rumah. Kan perempuan biasa 10 hari akhir i'tikaf di mana? Di dapur. Ngapain? Kue lebaran, masak-masak, tangkap ayam kampung. Gimana? Perempuan boleh i'tikaf di mana? Di dapur boleh? Enggak. Katanya i'tikafnya perempuan menurut mazhab Hanafi dan pendapat lama mazhab Syafi'i, perempuan i'tikaf di tempat yang dia khususkan untuk sholat. Namanya musola. Musola itu apa? Bukan musola gede yang kita lihat, enggak. Itu musola artinya apa? Tempat kita sholat. Maka kalau di rumah kita ada tempat khusus sholat, orang sholat duha di situ, sholat sunnah atau apa, itu namanya apa? Musola. Namanya apa? Karena tempat sholat. Ya, masjid. Kenapa? Tempat sujud. Jelas. Tapi hukum musola berbeda dengan hukum masjid. Di kajian di rumah udah dijelaskan perbedaan antara masjid dan musola. Maka dianjurkan di bulan Ramadan, di antara kebaikan yang kita lakukan adalah i'tikaf di bulan Ramadan. I'tikaf itu bagi laki-laki di masjid, perempuan boleh i'tikaf di dalam rumah menurut mazhab Hanafi dan pendapat lama mazhab Syafi'i. Betapa indahnya bulan Ramadan, sebagai umat Islam kita merasa Allah ridha kepada kita. Senang sekali, bahagia. Kayak terasa lega gitu, terasa sejuk, enak di bulan Ramadan. Betul? Kenapa? Nggak keluarin duit, setiap hari buka puasa di masjid. Hah? Nggak keluarin uang, kenapa? Setiap hari buka puasa di masjid. Apalagi kan yang di luar negeri, di Timur Tengah, setiap hari buka puasa sahur di masjid. Kenapa? Bahkan dia dibungkus bawa pulang buat bini dan anak di rumah. Kenapa? Katanya kan Allah suruh kita banyak, jangan mikirin makan, minum, ayo kita iniin dulu aja ibadah. Nah terus yang mikirin minum siapa? Saya nanti dari masjid katanya. Artinya apa? Di bulan Ramadan kita merasa benar-benar senang, bahagia.
Maka bulan Ramadan itu ditunggu-tunggu sama kaum muslimin. Berdoa 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan agar Allah sampaikan para salafus soleh pada bulan Ramadan. Kalau kita sekarang pas bulan Rajab, pas bulan Sya'ban baru berdoa. Jelas? Kemudian kita merasa bahwa waktu terbaik kita adalah waktu kita berada di bulan Ramadan. Maka jangan mensia-siakan waktu di bulan Ramadan. Setiap detik, setiap waktu dimanfaatkan. Duduknya kita menunggu bis, menunggu kendaraan, itu jadikan waktu istighfar. Waktu zikir, bukan zikir pakai handphone, ya, zikir pakai tasbih, ya. Handphone juga masih disebut tasbih, kenapa dipencet-pencet pakai jari katanya. Hah? Artinya apa? Jadikan waktu menunggu orang, menunggu bis, menunggu kendaraan itu waktu apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu di bulan Ramadan itu waktu terbaik dan waktu paling indah. Kenapa? Karena kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua kita. Saya yakin kita di bulan Ramadan tuh sebelum Ramadan minta maaf sama istri, sama suami, sama anak, sama siapa, tetangga, sama teman-teman. Kenapa? Karena dia berusaha untuk masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, bersih, nggak punya masalah dengan orang. Ketika dia punya ibu, dia berusaha untuk berbakti kepada beliau. Dia berusaha benar-benar berbakti kepada ibunya, khususnya di bulan Ramadan, karena pahalanya di bulan tersebut itu besar. Betapa indahnya suara yang kita merindukannya, menunggu-nunggunya adalah suara sholat tarawih. Coba di malam hari itu kita jalan, kita dengar, ya, sholat tarawih di mana-mana itu. Indahnya nikmat tersendiri. Maka kalau sampai dilarang itu suara tarawih itu keluar, suasana Ramadan hilang, syiar Ramadan hilang. Tapi mudah-mudahan imam yang jadi imam sholat itu suaranya bagus. Jangan-jangan suaranya kayak bebek, itu orang dengar gelisah di tetangga. Apalagi yang azan, suaranya udah nafasnya Senin Kamis, suaranya putus, nggak enak didengar, disuruh jadi muazin. Kenapa? Seharusnya itu orang yang azan itu suaranya indah, yang imam itu suaranya indah. Bukan dengan langgam, bukan dengan musik langgam musik tuh sika nahawan, bukan. Itu suara itu nikmat, anugerah dari Allah. Maka kita berusaha untuk memperindah suara kita. Maka kita dianjurkan datang ke masjid yang imamnya bacaannya tajwidnya bagus, suaranya juga bagus. Menikmati sholat di situ. Bukan kita benar-benar pas Allahu Akbar baca Al-Fatihah aja udah berantakan, kita udah kesal sama tuh imam. Maka sholatnya tidak naik di atas kepala dia. Kenapa? Karena kita benci sama dia. Karena alasannya dibenarkan syariat, dia nggak bisa baca Al-Fatihah. Maka Nabi SAW ketika seorang sahabat Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbih dalam Musnad Imam Ahmad, dia mimpi azan. Kata Nabi, jangan kamu yang azan Bilal, karena anda minka sautan. Dia lebih bagus, suaranya lebih merdu dari kamu. Tuh kata Nabi apa? Maka yang azan siapa? Bilal. Maka di sini harus cari siapa? Bilal, jangan cari karma. Ya, cari yang azan siapa? Bilal, jangan cari karma. Ya karma, namanya balasan. Karma aja namanya astagfirullah. Dari namanya aja udah begitu karma ya. Orang namanya Muhammad, Ibrahim, namanya bagus-bagus. Ini karma gitu balasan. Astagfirullahaladzim. Maka sholat tarawih yang ditunggu-tunggu, yang dirindu-rindu. Banyak orang maaf, 10 hari pertama itu padat masjid. 10 hari tengah pada berkurang. 10 hari terakhir alhamdulillah pindah sholat tarawihnya di mall. Kita merindukan apa? Atau betapa indahnya bulan Ramadan dengan halaqah-halaqah atau lingkaran-lingkaran zikir. Bacaan Al-Quran, duduk di masjid tuh, masuk masjid habis sholat asar, Masya Allah. Berbondong-bondong tuh datang, duduk, bikin halaqah lingkaran tuh baca Quran bersama-sama. Ini baca 1 lembar, ini 2 lembar. Kita lewat aja ditanya, bangun baca Quran enggak? Iya, baca Quran pas sholat katanya. Nah, berarti banyak orang benar yang kita rindu tuh. Masuk ke masjid, Masya Allah di setiap pojok ada orang baca Quran. Masuk Istiqlal, banyak orang baca Quran. Tapi masuk di luar Ramadan, alhamdulillah masih juga ada yang baca Quran. Siapa? Imamnya lagi murajaah, hafalan. Imam Istiqlal lagi murajaah. Tapi kita banyak orang-orang yang sedang baca Quran. Maaf, kadang-kadang di kantor dia sempatkan baca 1 lembar, 2 lembar, setengah halaman itu dia baca. Walaupun dia kerja, tapi waktu itu lagi kosong, dia baca 1 lembar. Kenapa? Setiap hari, rutin. Sebelum dia mulai kerja, baca 1 lembar.
setengah halaman, 5 ayat setiap hari sebelum dia bekerja. Dan kita benar-benar indahnya bulan Ramadan itu dengan kita menolong orang lain. Orang pada berlomba-lomba berbuat baik. Anak yatim bulan Ramadan ngapain? Rapi kan? Ganteng tidak? Cantik tidak anak yatim? Hah? Halo? Anak yatim pas bulan Ramadan bersih tidak? Bersih enggak? Kenapa? Setiap malam undangan. Setiap hari diundang orang sana terus undang sana lagi. Ya enggak keburu kotor bajunya. Enggak kembali gembel lagi. Enggak. Dia bersih terus selama bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, walhamdulillah kembali semula lagi. Maka setiap hari itu, maka dianjurkan jangan kita keluarkan sedekah semua umat Islam di bulan Ramadan. Sya'ban ada yang keluarin, ada yang Ramadan, ada yang Syawal, ada yang Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Kenapa? Biar setiap bulan orang miskin itu dapat bantuan dari kita. Jelas? Kalau umat Islam semua di bulan Ramadan keluar, ya udah dia nikmat cuma berapa bulan? Sebulan. Habis itu apa? Ya udah seperti dulu lagi. Maka dianjurkan jangan kita sampai mengeluarkan zakat kita semua di bulan yang sama, bagi-bagi bulan. Kenapa? Boleh sebelumnya, ya, dan boleh pas bulan Ramadan, tapi sebelumnya boleh. Kenapa? Berbagi kepada orang-orang fakir miskin, biar dia tidak meminta khususnya di bulan Ramadan yang dia harus mempersiapkan diri untuk beribadah, apalagi dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian komunikasi antara kita sama orang lain. Saya yakin kalau kita ada permusuhan dengan orang, kita pasti itu berbuat baik sama dia. Dia bikin kita kesal, bikin kita marah, tapi Ramadan coba lihat. Mereka bertemu, berpelukan, bersalaman, biasa saja. Gak ada yang ada bawa permusuhan di dalam hatinya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, indahnya bulan Ramadan dengan kebersamaan, indahnya bulan Ramadan ketika kita memanfaatkan setiap saat, setiap detik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain, bersilaturahim kepada orang lain, menolong orang fakir miskin, anak yatim, dan terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.